Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Nolanema Ivani, NIM 1810602015. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, jelaskan konsep Sistem Informasi Manajemen. Konsep informasi. Informasi merupakan hasil dari informasi manajemen. Informasi ini berasal dari kumpulan data mentah dari dalam perusahaan dan juga dari luar perusahaan. Data ini kemudian diolah dan diproses oleh sistem sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Kedua, konsep manusia. Manusia adalah pihak yang merancang, mendesain, membangun, mengoperasikan, dan yang menggunakan. Ketiga, konsep sistem. Sistem merupakan gabungan elemen atau komponen atau subsistem yang menjalankan tugasnya, yang saling terintegrasi, saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan untuk menghasilkan satu tujuan. Yang keempat, konsep organisasi manajemen. Sistem informasi manajemen berada dalam lingkungan organisasi manajemen perusahaan. Salah satu tujuannya yaitu menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Yang kedua, jelaskan bagaimana evolusi sistem informasi berbasis komputer. Fokus awal pada data atau electronic data processing. Pada awal abad ke-20, pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama electronic data processing yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau sistem informasi manajemen. Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan atau decision support system. Sistem informasi manajemen terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya. Soal nomor 3, jelaskan fungsi hardware, software, dan brainware serta bagaimana perkembangan hardware dan software sampai sekarang ini. Brainware ini berfungsi mengendalikan, mengontrol, menjalankan, mengolah, memastikan, dan menjamin suatu komputer bisa digunakan dengan baik. Yang kedua, software. Software ini berfungsi yakni mengolah atau memproses data, perintah, instruksi, suruhan, arahan yang dilakukan manusia, si pengguna kepada komputer sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh si penggunanya. Hardware sebagai pendukung terlaksananya proses komputerasi. Hardware ini menjadi pelengkap atau penyempurna dari kegiatan maupun perintah manusia si pengguna terhadap komputer. Selain itu, hardware juga mempermudah pengguna dalam menjalankan fungsi komputer, misalnya fungsi audio, penyimpanan, dan sebagainya. Soal yang keempat, jelaskan tujuan dari Informasi Research Planning atau IRP dan Enterprise Research Planning atau ERP. Tujuan dari IRP ini yang pertama, menjadikan perangkat lunak. 2, membantu meningkatkan penjualan. Ketiga, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu. Keempat, menghilangkan terjadinya duplikasi data. Sedangkan tujuan dari ERP yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang merancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan alat-alat bantu yang digunakan dalam desain sistem. Yang pertama ada aliran sistem informasi, sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui bahwa sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Kedua, ada konteks diagram.
Konteks diagram ini adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem. Yang ketiga ada data flow diagram (DFD), merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah mempermudah pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Soal yang keenam atau soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Yang pertama itu privasi, menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua ada akurasi terhadap informasi, merupakan faktor yang harus terpenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketiga, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Keempat, akses. Fokus dari masalah akses adalah penyediaan akses untuk semua kalangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.